Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Desmita Hasanah dengan NIM 2111021003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas penyajian laporan dan visualisasi informasi, yaitu tentang cara pembuatan desain form. Yang pertama, kita share screen terlebih dahulu. Nah, ini sudah kita share. Lalu langkah awal kita yaitu kita bikin judulnya terlebih dahulu, yaitu identitas mahasiswa. Mahasiswa, pilih yang satu. Kita ketengahkan. Sudah. Lalu langkah kedua kita yaitu kita membuat tabel. Kita insert, kita pilih tabel. Tabel, kolomnya yaitu berjumlah 3, sedangkan ke bawahnya berjumlah 25. Oke. Nah, ini sudah. Yang pertama kita buat dulu nama lengkap, terus yang kedua jenis kelamin, yang ketiga nomor identitas atau KTP, setelah itu tempat lahir, setelah itu tanggal lahir, lalu alamat email, lalu nomor handphone aktif, nomor WA aktif, lalu nama lalu nama ibu kandung. Ini adalah data-data yang akan kita buat. Lalu pekerjaan orang tua saat ini. Lalu alamat rumah, lalu alamat tempat tinggal saat ini, lalu perguruan tinggi, lalu jurusan, lalu program studi, lalu nomor induk mahasiswa, tingkat dan semester, SMA, asal, tahun lulus, lalu SMP, asal dan tahun lulus, lalu SD, asal dan tahun lulus, berat dan tinggi badan, lalu hobi, lalu visi, masa lalu komentar. Oke, sudah kita buat. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke developer. Nah, ini sudah. Ya, itu kita aktifkan desain modenya. Nah, untuk nama lengkap kita buat seperti biasa saja. Nah, jenis kelamin juga kita buat seperti biasa saja. Salah.
Untuk jenis kelamin kita pilih, yaitu caranya yaitu cari yang ada tanda centang-centang begini, yaitu checkbox. Lalu kita pilih ini, di loading ininya. Nah, sudah checkbox, lalu kita properti, lalu untuk name-nya kita pilih jenis, ya nggak boleh ada spasi ya, jenis kelamin. Terus untuk caption-nya kita buat yang pertama itu laki. Terus grup name-nya juga jenis kelamin. Nah, sudah lalu kita pilih tanda silang. Nah, kita kecilin terlebih dahulu yang ini tuh, karena ini terlalu besar. Nah, lalu kita checkbox lagi, kita pilih lagi checkbox. Lalu kita pilih properties lagi. Lalu kita mau membuat yang perempuan lagi. Nama name-nya nggak boleh sama ya, jadi jenis kelamin 1. Terus kalau yang ini kita ganti menjadi perempuan. Nah, kalau grup name kita ganti menjadi jenis kelamin itu juga. Tadi karena ini huruf besar, berarti ini juga huruf besar. Jenis kelamin. Nah, ini sudah perempuan. Kita kecilkan juga supaya bisa muat. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor identitas KTP. Desain modenya, kita silang dulu yang ini. Desain modenya sama kayak tadi, yaitu A seperti biasa. Tempat lahir juga sama, yaitu memilih yang huruf saja yang biasa, karena kita akan membuat bentuk teks. Kalau untuk tanggal lahir, kita pilih yang untuk date, yaitu kita menggunakan yang ini, date. Kita properties, detailnya kita isi tanggal lahir, dan kita pilih bentuk tanggal lahirnya itu seperti apa. Pilih seperti ini ya, lalu kita okekan. Nah, selanjutnya kita masuk ke alamat email. Email juga seperti biasa, kita buat seperti biasa. Nomor handphone aktif, kita buat juga seperti biasa. Nomor handphone aktif ini kita buat juga seperti biasa, tapi kita properti, kita buat nomor HP. Lalu kita okekan. Nah, untuk nomor WA juga seperti biasa, tapi kita properties, kita buat nomor WA. Nah, sudah. Kalau nama ayah, kita juga seperti biasa kan, pilih A seperti biasa, karena kita akan membuat teks. Nama ibu juga begitu, nama pekerjaan orang tua saat ini juga begitu, alamat rumah juga seperti biasa aja. Lalu alamat tempat tinggal saat ini juga seperti biasa aja. Terus kalau untuk perguruan tinggi, kita pilih yang ini. Nah, lalu kita properties. Kita buat perguruan tinggi. Lalu kita choose an item, kita remove. Lalu kita edit. Kita buat yang pertama itu Politeknik Negeri Padang. Lalu oke. Lalu kita akan membuat pilihan-pilihan perguruan tinggi, yaitu ada juga Universitas Andalas. Oke, lalu kita edit lagi. Ada juga Universitas Negeri Padang. Lalu oke. Lalu kita edit lagi. Ada juga UIN Imam Bonjol. Terus ada lagi lain-lainnya. Nah, kita oke kan? Lalu kita oke. Nah, sudah untuk perguruan tinggi, untuk jurusan, kita gunakan choose an item lagi. Ini. Kita properties, titelnya kita isi jurusan, choose an item, remove, ada akuntansi, teknik mesin, oke. Teknik elektro, ada teknik sipil,
ada UPW, ada administrasi niaga, ada teknik manufaktur, ada bahasa, ada teknologi informasi, ada ilmu komunikasi, ada lain-lainnya kita buat. Nah, lalu kita okekan. Nah, selanjutnya kita masuk ke program studi. Program studi kita pilih yang bisa untuk menjadi pilihan. Nah, kita pilih yang ini. Nah, sudah. Lalu kita properties. Ini program studi. Ini nggak boleh ada spasi ya. Program studi, kita ganti captionnya menjadi D3. Ini juga diisi dengan program studi. Oke, kita silang. Silang ya teman-teman. Lalu kita masuk lagi yang kedua, yaitu pilihan D4. Kita pilih lagi kayak tadi. Kita properties. Ininya kita ganti menjadi program studi 1. Program studi 1. Captionnya kita ganti menjadi D4, karena di Politeknik itu yang adanya D4. Lalu program studi 1. Salah ya, program studi 1. Oke, silang lagi. Kita kecilkan supaya muat ya teman-teman. Ini kita kecilkan lagi sedikit. Nah, kita buat juga S1. Sudah ini, kita buat lagi yang S1. Nah, kita properties, ininya menjadi program studi 2. Program studi 2. Lalu captionnya menjadi S1. Group name-nya program studi 2. Oke, sudah, kita silang. Lalu kita kecilkan lagi. Nah, sudah. Kita lanjut ke nomor induk mahasiswa. Ini sepertinya membuat seperti biasa aja. Sepertinya ada yang kelupaan semuanya. Ini kita isi dulu menjadi, yang di sampingnya kita isi di sininya itu seperti biasa, properties, lalu kita buat program studi. Oke, sudah. Lalu kita okekan. Terus kalau ini kita buat seperti biasa, nomor induk mahasiswa. Tingkat semester kita buat. Choose an item. Kita pilih choose yang an item. Bisa untuk menilai itu. Nah, di sini sudah. Lalu kita properties, lalu kita buat tingkat. Tingkat. Lalu kita choose an item, kita remove. Kita ada D tingkat 1. Oke, ada D lagi tingkat 2. Oke, ada D lagi tingkat 3. Ada lagi tingkat 4. Ada lagi tingkat 5. Oke. Kita oke kan? Nah, di sini kita buat garis miring terlebih dahulu. Nah, lalu kita desain model lagi menjadi choose an item. Ini dia, kita pilih ini. Kita properties. Ini kita buat semester. Kita choose an item. Kita remove. Kita ADD semester 1. Oke. ADD lagi semester 2. Oke. ADD lagi semester 3. Oke. ADD lagi semester 4. Oke. ADD lagi semester 5. ADD lagi semester 6. ADD lagi semester 7. ADD lagi semester 8. ADD lagi semester 9. ADD lagi semester 10. ADD lagi semester 10. ADD lagi besar dari 10. Nah, oke, lalu kita okekan. Nah, sudah, lalu kita masuk ke SMA.
Kita masuk ke SMA. Kita buat seperti biasa aja, sepertinya. SMA asal kita di mana itu. Properti, kita buat SMA asal. Oke, kita oke kan. Di sini aktifkan desain modenya terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu di sininya kita buat garing terlebih dahulu. Kita pilih choose an item ini lagi. Kita properties. Kita buat tahun lulus. Choose an item. Ada deh. Kalau untuk SMA kita lulusnya tahun 2021. Oke, ada deh 2020. Oke, ada deh 2019. Oke. Lalu kita oke kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke SMP seperti biasa, tulisannya kita properties, terus lalu kita buat SMP asal. Nah, ini kita bikin garing, kita choose an item lagi, kita properties, terus kita buat SMP, kita buat salah, ini tahun lulus harusnya, tahun lulus, choose an item, kita remove, kita add tahun lulusnya tahun berapa aja. Hmm, 2018, oke, ada lagi 2017, oke, ada lagi 2016, oke, 2015, oke, setelah itu kita oke kan. Nah, lanjut kita ke SD asal. Kita buat seperti biasa, kita properties, terus detailnya kita buat SD asal. Lalu kita oke kan. Nah, ini kita buat garing. Kita pilih lagi choose an item. Ini tuh harusnya kita buat tahun lulus itu ya. Seperti dulu sebentar, tahun lulus SMP. Oke. Nggak bisa keganti lagi. Ini aja kita buat lagi menjadi tahun lulus SMA. SD. Choose an item. Properties. Kita buat tahun lulus SD. Choose an item. Salah. Choose an item. Remove dulu. ADD. Tahun lulus SD 2013. 2013. Oke. 2011. Oke. 2009. Nah, lalu kita oke kan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke berat dan tinggi badan. Seperti biasa aja kita buatnya. Lalu kita propertiesnya kita isi berat badan. Oke, dan ini juga kita buat modelnya seperti ini, propertiesnya tinggi badan. Oke. Hobi kita buat seperti oh iya, tadi garis miringnya lupa, berarti kita ulang lagi sebentar. Ini kita ulang lagi. Kita garis miring dulu ya. Garis miring itu jangan sampai lupa. Terus kita bikin kayak biasa lagi. Tinggi badan. Oke, sudah. Nah, kalau untuk hobi ini bisa kita ketik, bisa juga kita memilih. Tapi yang lebih mudahnya kita ketik aja, berarti kita kayak biasa. Nah, ini untuk hobi kita buat juga seperti biasa aja. Terus untuk visi dan misi ke depannya kita biasa juga. Dan untuk komentarnya juga biasa aja kita pilih. Nah, sepertinya sudah.
Kita nonaktifkan desain modenya. Nah, ini sudah dinonaktifkan. Ini jangan dicentang dulu. Nah, dari blok lalu kita blok yang ini sampai nomor handphone aktif. Nah, kita merge cell. Ini digunakan untuk letak foto profil kita nanti. Nah, kita buat foto profil. Enter. Lalu kita desain mode lagi, yaitu ini. Kita atur dulu. Kita atur dulu. Kan foto profil, kita enter, kita pilih gambar untuk letakin foto profil kita nanti. Lalu udah. Nah, di sini akan kita letakkan foto profil kita nanti. Kita kecilin lah dulu supaya nggak besar-besar banget. Nah, sudah. Aktif. Mulai aktif sampai ke bawah. Oh tidak, yang ini aja. Ini aja. Kita pilih home, lalu kita pilih garisnya itu yang nggak pakai garis. Lalu kita pilih yang ini. Nah, sudah hilang. Setelah itu, kita kasih ukurannya, ukuran spasinya. Ukurannya tergantung kita aja, 1,5 aja. Nah, sudah. Sepertinya sudah lebih rapi. Lalu setelah itu kita Ctrl A lagi. Jangan Ctrl A. Lalu kita akan mendesain untuk ini. Kenapa susah di blok ya? Sebentar. Nah, sudah. Lalu kita akan mendesain bentuknya. Kita pilih aja kayak gini. So, sebenarnya desainnya itu banyak. Kita boleh pilih terserah aja, terserah kita gimana yang kita mau. Nah, kita pilih aja seperti ini. Yang warna biru aja kali. Pokoknya pandai-pandai kita aja milihnya, sesuai yang kita pengen gitu. Ini aja kali. Nah, sudah. Terlalu terang ya. Kayak gini aja, yang simple. Yang simple ini aja. Nah, sudah kita pilihkan. Atau tidak, kita pilih yang lain desainnya. Kan ini ada garis-garisnya, harusnya kan nggak ada. Jadi caranya itu, kita itu blok semuanya, terus kita hilangkan garisnya dengan no border. Nah, ini tuh kan masih kayak ada gitu kan garis-garisnya. Itu tuh cuma garis pembantu, bukan garis yang kayak garis-garis yang sebenarnya gitu kan. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ngeditnya. Ini kan kayak agak rapat banget gitu. Jadi kita atur spasinya 1,5 aja semuanya. Atau 2,5 juga boleh. Biar lebih rapi. Ini terlalu ya, terlalu agak itu. Ini agak terlalu kejarakan, terlalu jarak gitu maksudnya. Kita atur ulang. Ini agak susah di blok. Nah, sudah kita atur ulang.
Itu menjadi 2 aja, biar nggak terlalu. Nah, ini sudah 2. Lalu kita buat yang selanjutnya, itu kita akan membuat di sini lampiran. Tabs dulu. Nah, kita buat lampiran. Kok salah? Kita sudah pakai left. Oh, ya. Nah, ini sudah kita letakkan left tab di sini. Left. Oke. Lalu kita tabs, lalu kita buat lampiran. Kita atur ininya. Nah, sudah huruf besar ya. Lalu setelah itu kita tab. Lalu kita buat foto KTP. Enter. Tab. Kita sebenarnya bisa juga pakai left tab itu kan. Kita letakkan left tabnya itu di posisi 5 seperti yang sudah diajarkan Ibu minggu kemarin. Jadi bisa langsung aja itu kan. Nah, sudah. Lalu di sini bisa kita insert, lalu kita picture. Atau dengan cara yang tadi sebenarnya juga bisa. Nah, ini dia, kita insertkan foto KTP kita di sini. Nah, ini kan kebesaran, jadi kita atur terlebih dahulu. Masih besar banget ya. Nah, ini sudah sepertinya. Lalu kita tap. Kita buat foto pada kartu mahasiswa ya. Foto kartu mahasiswa. Nah, kalau untuk foto, kita tap dulu. Kita masuk ke developer, lalu kita pilih Peter. Lalu kita kosongkan aja dulu, nanti kita bagian isi-isinya itu. Lalu kita agak kecilkan, ini agak terlalu besar. Kita bisa juga ngatur, misalnya kayak gini, atau kayak gini, itu. Udah, lalu kita enter dulu. Nah, sudah, ini kejauhan enternya. Nah, sejajar dengan lampiran, kita tab, terus kita buat dengan ini, saya menyatakan bahwa semua isian di atas adalah benar, titik. Lalu pada ini kita buat juga left tab, ada angka 12 saja ya teman-teman. Tab. Nah, ini sudah. Lalu kita buat kuota, koma. Kita developer, desain mode, pilih ini. Kecilin aja dikit. Nah, kita enter. Nah, terus di bawahnya kita tap lagi, kita buat tanggal, koma. Ini kayak kejauhan gitu ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita edit. Salah, tanggal, kita pilih dulu, desain modenya itu date kan, date ini. Nah, sudah. Kita enter lagi. Ini kayak besar banget gitu ya. Kemudian nanti kita edit aja kalau untuk ukuran itu. Lalu kita masukin juga di sini tabs, kita developers, kita pilih ini. Picture-nya kebesaran banget. Nah, bisa. Di sini ya kita buat ini dulu tabs. Ini udah di bagian sini, tetap aja ya. Kalau enggak di sini kita. Nah, kalau ini juga nggak bisa ya. Tab.
Susah banget ngaturnya. Ini tanggalnya di berapa sih? Di 9 itu ya. Ini sini. Nah, sudah sama. Terus kalau untuk fotonya kita besarin dikit. Sedikit kita besarkan. Nah, ini terlalu besar. Udah kayak gini aja. Terus kita buat tab. Nama itu. Hapus dulu aja. Delete. Terus kita ulang lagi dari sini. Tab. Tabs. Kita masukkan foto picture. Nah, sudah. Terus kita agak kecilkan sedikit. Nah, sudah. Terus kita enter. Terus kita atur lagi di sini. Nanti akan ada web. Kita tabs. Lalu kita buat nama. Nah, terus kita desain modenya kayak desain biasa saja. Click here to enter text. Nah, sudah setelah itu kita buat terima kasih telah mengisi formulir. Ini gitu ya. Terima kasih telah mengisi formulir titik enter. Terus silahkan kirimkan. Ini tuh spasinya kebesaran banget semuanya. Kirimkan kembali formulir ini melalui alamat email lisa.amelia.herman@gmail.com. G-nya kelupaan. gmail.com lalu titik. Nah, ini langsung otomatis berubah jadi biru ya. Terus tabs, sedikit tabs, terus jurusan akuntansi, tabs, Politeknik Negeri Padang. Nah, sudah. Setelah itu kita edit dulu lah sebentar. Soalnya agak kebesaran itunya. Spasinya itu agak kebesaran. Ini dulu. Kita home, terus kita pilih spasinya itu 1,15 aja ya. 1,15. Nah, udah kita pilih 1,15. Ini kan kayak besar banget itu jadinya. Terus kalau untuk ini juga kayak besar banget ya spasinya itu. Kita aturlah ulang terlebih dahulu menjadi 1,15 juga. Nah, ini kan kayak lebih rapi itu. Bisa nggak ya ini jadi satu halaman gitu. Untuk ketua mahasiswa kita enter aja biar sama itu. Enter dulu. Nah, sudah. Nanti kita tinggal ngisi aja nih, ngisi data kita gitu kan. Nah, terus setelah itu di sini ada footer. Kita bikin halamannya dulu. Caranya insert footer. Kita pilih bentuknya itu. Kayak gini aja. Kita buat salah. Kita ketik dulu tipe teksnya, yaitu nama berkas saja kali ya. Tugas penyajian laporan dan visualisasi. Ini kepanjangan ya. Laporan enter. Bisa di enter. Laporan dan visualisasi informasi Tambun. Nah, kita apa? Kan tadi putar kan? Nah, sudah. Nah, ini sudah. Kita developer, kita matikan dulu desain modenya. Kita mau lihat kayak apa untuk ininya kan. Oh, rupanya agak itu ya. Agak berubah posisinya. Kita atur dulu
Kalau posisinya seperti ini, bagaimana bagusnya itu kan? Atur dulu lah jarak ininya. Home, terus ini tuh 1,5. 1,5 agak itu ya. Enggak. 1,15. 1,5 aja. Ini nggak ada garis di sini ya. Nah, sudah benar. Ini nanti agak rapat-rapat gitu ya. Ya udah deh kita ubah aja ininya menjadi agak besaran. Udah. Nah, sudah. Setelah itu kita akan membuat kunci untuk formulir ini. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Nah, ini sudah rapi ya semuanya. Lalu kita akan mengunci atau memberi password pada form ini ya. Caranya itu kita developer lagi. Bentar, developer, kita masuk ke developer. Terus kita buat ini protect dokumen, restrict formatting and editing. Bentar. Kita pilih, kita centang editing restricting. Pilih filling in forms. Lalu kita yes, start enforcing protection. Kita masukkan sandinya. Agar lebih gampang, sandinya itu nomor NIM kita aja. 2111-02-10-03. Kita ulang lagi untuk mengkonfirmasi 2111-02-10-03. Lalu kita oke-kan. Nah, itu selalu kita silang. Nah, ini akan terkunci dan akan tersimpan ya teman-teman semuanya. Bukanya gimana gitu kan. Kita masukkan sandi kita yang tadi. Stop protection, terus kita masukkan sandi kita tadi 211-02-10-03. Oke. Nah, maka sandinya akan terbuka seperti ini, teman-teman semuanya. Tapi tadi kita mau bikin, tapi tadi kita akan mengunci ya, berarti kita pilih inform, sudah, ya start, lalu kita masukkan lagi 211-02-10-03, lalu 2111-02-10-03. Oke, kita oke-kan, lalu kita hilang deh. Nah, setelah itu kita save lagi dokumen kita ini. Tadi saya sudah save, jadi kita tinggal save as. Sebentar, lihat dulu apa nama dokumen yang akan kita save itu. File tugas dengan nama tugas 4 strip Anggun Desmita Hasanah, Anggun Desmita Hasanah. Terus bikin desain form.
Ini huruf besar semua ya. Tugas 4. Anggun Desmita Hasanah, desain. Wow. Oke, kita save. Nah, sudah. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengisian data. Nah, kita share screen terlebih dahulu. Nah, ini data yang sudah kita buat tadi. Nah, kita share terlebih dahulu. Nah, tadi kan dokumennya terkunci. Jadi kita buka dulu nih ininya. Insert. Stop protection, kita masukin tadi passwordnya 211021003. Oke, sudah. Nah, kita mulai mengisi data sekarang. Oke, ini sudah terbuka ya. Kita masukkan deh. Ini kita isi dengan nama. Nama kita Anggun Desmita Hasanah. Oke, udah. Kita centang jenis kelamin perempuan. Nomor identitas. Sebentar, lihat dulu. Nomor identitas 130608 salah 130608 5412 02 1306085412 Nah, tempat lahir di Baso, tanggal lahir kita bisa milih bulan Desember 14. Oh, jadi harus dipilih kayak gini, guys. Sama juga kerjanya. Bisa nggak sih dipilih aja? Bisa. Lama juga nih. Sampai 2002 bulan Desember. Nah, ini November, Desember, tanggal 14. Satu pada hari Sabtu. Alamat email Anggun Desmita 99@gmail.com. Nomor handphone aktif 083182798613. Nomor WA aktif sama 083182798613. Nama ayah Susi Arifto. Nama ibu Evrianti. Kerjaan orang tua saat ini usaha. Alamat rumah Jorong Baru, Kenagarian Padang Taro, Kecamatan Baso. Nama tempat tinggal saat ini sama Jorong Baru, Kenagarian Padang Taro, Kecamatan Baso. Ini Jorong Baru ya. Baso, perguruan tinggi, kita pilih yang sudah kita masukkan tadi, Politeknik Negeri Padang. Jurusan, kita pilih juga. Jurusan kita akuntansi, paling atas. Kita D4. Terus kita klik akuntansi. Nomor NIM kita 2111021003. Tingkat kita masih tingkat pertama.
semester masih semester 1, SMA asal SMKN 1 Paso, tahun lulus yaitu tahun 2021, SMP asal MT SN 10 Agam, tahun lulus tahun berapa itu? 2021, 2020, 2016 kayaknya. Bentar, lihat dulu. Lanjut aja ke sini dulu. SDN 05 Padang 2017. Ini salah, ini 2017. Ini 2013. Berat badan 47 kg. Tinggi badan 148 cm. Hobi menulis, terus public speaking, visi masa depan menjadi orang yang berguna bagi semua orang, terutama orang tua, dan menjadi orang yang sukses. Amin. Orang tua dan keluarga ya. Maka belajar dengan giat dan rajin, dan jangan lupa berdoa. Udah. Nah, sepertinya semuanya udah keisi ya. Kita masukkan foto terlebih dahulu. Sini ada. Nih. Insert. Kita atur formatnya. Ini kelebaran. Ini terlalu banyak spasi ya. Lalu di sini kita isi Bukit Tinggi. Tanggalnya kita pilih, tanggal sekarang 23 Oktober. Kita properti dulu deh. Formatnya 23 Oktober. Oke, 3 Oktober 2021. Terus di bagian tanda tangan, kita isi juga tanda tangan. Ini kita pilih picture-nya. Salah pilih. Gimana kemarin? Ini tanda tangan, kita insert. Nah, ini sudah. Terus nama kita isi, nama kita Anggun Desnita Kasana.
Nah, masih ada yang belum terisi sepertinya tadi yang bagian atas itu foto profil kita. Itu belum terisi. Nah, kita isi fotonya terlebih dahulu. Fotonya foto tadi aja. Untuk kuliah tadi aja. Nah, ini insert. Nah, sudah. Lalu kita ini kan. Nah, sepertinya udah. Lalu nggak ada lagi, sepertinya kita Ctrl S. Dan jangan lupa kita save as dulu. Nah, sudah semuanya tampaknya. Lalu kita kunci lagi ini dengan protect dokumen, terus kita kunci lagi. Salah. Restrict formatting and editing. Dan ini udah ya, kita kunci lagi. Kita masukin lagi nomor NIM 2111021003 21110. Nah, oke, sudah kita kunci. Lalu kita ini kan. Lalu setelah itu kita Ctrl S lagi. Nah, mungkin hanya sekian video saya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Ini warna putih aja ya. Ctrl S. Nah, sudah kita stop share dulu. Nah, hanya sekian mungkin video saya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Dan mohon maaf atas segala kata, baik itu perkataan, perbuatan, maupun perilaku. Dan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.